Shalom jemaat sekalian, adalah sukacita bersama bagi kita semua. Jikalau pada hari ini Minggu tidak boleh ada di rumah ibadah yang kudus ini. Ibadah kita akan segera kita mulaikan dan saya jemput sidang jemaat berdiri. Sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan ayat yang kedua. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat persilakan duduk kembali. Kembali kita muliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 252 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat diminta berdiri. Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami,
Engkaulah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing dengan hati tulus, ikhlas, dan penuh kerendahan. Kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Engkau, ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan. Kami menyesali dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh kemampuan dan damai sejahtera. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihanilah kiranya kami, ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila tugasku telah selesai, selamatku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia baka, ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia. Bila ku pandang Tuhanku telah, aku bahagia, bahagia tenang. Jemaat diperkenan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk satu di dalam doa.
Kepadamu segala pujian dan sembah kami bawa naik ke hadapan hadirat Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami kasihi, Allah yang mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami. Di minggu yang pertama ini, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa syukur atas segala limpah berkat kasih setiamu dalam perjalanan hidup kami. Selaku orang beriman, kami ada di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Kami akan belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam penyampaian kebenaran firman-Mu sebentar. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada minggu pertama di bulan November ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 yang menjadi pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Perikop ini diberi judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian batas pembacaan Alkitab kita di saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang setia dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita tiba pada persembahan. Dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Kita akan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 2. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dijemput untuk berdiri. Sesudah doa persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Puji syukur selalu kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengaruniakan kami dengan hal-hal yang baik. Terlebih pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami telah membawa persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami guna pelayanan gerejamu di muka bumi ini, khususnya di jemaat kami, Jemaat Gemis Elim. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati bendahara kami yang selalu dengan setia mengelola keuangan kami ini, dan berkati kami semua di dalam pelayanannya. Juga kiranya Engkau memberkati jemaat yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan persembahan, dan ajar kami selalu untuk tahu menyembahkan dan memberikan kehidupan kami hanya untuk-Mu Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami yang kami selalu bawa hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita boleh kembali bersekutu walaupun secara online, tetapi kita percaya bahwa berkat Tuhan, pemeliharaan dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan orang percaya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema dari renungan kita saat ini adalah hidup yang berarti. Apabila kita menyentuh tentang hidup, maka tentunya kita memikirkan tentang kehidupan dan semua yang sedang terjadi saat ini. Kehidupan yang mungkin terisi dengan kekecewaan, kehidupan yang mungkin terisi dengan kesakitan, yang dipengaruhi oleh sekeliling atau sekitar kita, atau dipengaruhi oleh keadaan, atau dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa tentu. Namun cara kita sebagai orang percaya untuk memandang hidup ini tentu berbeda dengan cara pandang orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saat ini melalui pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kehidupan kita sebagai orang percaya yang benar-benar mengenal Kristus. Sebagai pendahuluan,
ketika surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ada pertanyaan besar di sana, mengapa surat ini ditujukan kepada jemaat di Kolose? Apakah masalah yang paling besar sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengakui tentang ketekunan mereka, bagaimana kerendahan hati mereka untuk menerima kabar baik yang diberitakan kepada mereka, bagaimana kegairahan dan semangat mereka untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, dan semangat memberitakan kabar baik karena Yesus Kristus yang mereka percaya. Karena itu ini menjadi kabar baik bagi Rasul Paulus karena mereka menunjukkan kehausan terhadap kebenaran firman Tuhan. Kabar baik tentang penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi ada beberapa perkara yang membuat Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk membetulkan. Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki hal-hal yang tanpa disadari. Dengan semangat mereka menarik mereka untuk lebih menjauhi Injil. Dan ini yang menjadi kegelisahan hati Rasul Paulus. Sebab pada saat itu ada berbagai ajaran-ajaran, termasuk ajaran filsafat yang masuk ke sana, yang hendak mempengaruhi kepercayaan jemaat kepada Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus hendak menasihati mereka tentang iman, bagaimana percaya dengan benar kepada Kristus, tentang hidup yang benar di dalam Kristus, sehingga kegairahan dan semangat mereka untuk belajar tidak bisa dipengaruhi oleh berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara, itu dipaparkan semua oleh Paulus pada ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana mengenai sunat, bagaimana mengenai hari dan hal apa saja yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Karena itu Rasul Paulus merasa terpanggil sebagai rasa tanggung jawabnya yang dipercayakan sebagai hamba Tuhan untuk memperbaiki ajaran-ajaran yang sedang mempengaruhi jemaat-jemaat di Kolose. Karena itu berlatar belakang hal ini, maka ada 3 perkara utama di dalam perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama adalah soal hidup. Yang kedua, soal pegangan atau iman percaya kita. Dan yang ketiga, soal perbuatan, ketekunan dan kesetiaan kita dalam mengerjakan kepercayaan kita kepada Kristus. Dan ketiga perkara ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita membaca ayat 6 dari pembacaan kita tadi, di situ sangat ditegaskan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah hidup yang berarti melalui pembacaan Alkitab kita saat ini? Dikatakan bahwa kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Sehingga jika kalimat ini ditanyakan kepada kita sebagai orang percaya, tentu kita akan menerima jawaban yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kita mendapat satu rumusan, yaitu apabila kita mampu mengalahkan tantangan, apabila kita mampu mengalahkan pencobaan, maka itulah arti hidup bagi manusia.
Tetapi ketika kita berada dalam kegagalan, maka kita akan mengatakan, apalah artinya hidup ini? Kita mempersoalkan hidup kita seolah-olah kita tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Maka jangan heran jika persoalan ini terus dipikirkan, maka ada akibat yang besar kepada kita. Karena pada akhirnya yang ada di otak kita hanya bertumpu pada kegagalan semata. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita disadarkan bahwa sebagai manusia tentu kita tidak mampu untuk mengartikan tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya. Kita harus kembali kepada pribadi yang benar-benar mengerti tentang arti hidup, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ditekankan setelah ia mengatakan bahwa kita telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kehidupan kita harus tetap ada di dalam Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Menjadi garis besar dalam pembacaan kita, dikatakan pada ayatnya yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Menerima di sini berarti telah diakarkan di dalam Kristus. Menerima Kristus merupakan satu momen di dalam masa lampau yang kita percayai, dan menerima Kristus di dalam hati, sehingga diakarkan di sini merupakan Allah yang mengerjakan dan kita yang diakarkan oleh Allah. Dikatakan tetap di dalam Dia berarti kehidupan kita terus-menerus, kehidupan kita konsisten dalam iman percaya kepada Yesus. Sebab kehidupan kita harus benar-benar kehidupan yang mengenal dan mengikut Kristus. Dan hal yang ketiga, berakar di dalam Dia. Paulus menggambarkan kita adalah sebuah tanaman. Tanaman yang berakar di dalam suatu wadah bersinergi dengan Kristus. Dan bila akar itu bertumbuh dengan baik, maka dia akan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sebab tanah yang baik dan subur akan membuat akar semakin berfungsi. Sama halnya berakar di dalam Yesus Kristus akan membuat kita lebih menjalani kehidupan dengan kokoh, berdiri tegak, berdaun dan berbuah lebat sebagaimana pohon yang subur. Berakar di dalam Kristus berarti menjadikan kehidupan kita tetap bertahan di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah pencobaan dan godaan dunia yang menyerang kita. Sebab ketika kita berakar di dalam wadah subur dan kuat, yaitu Yesus Kristus, maka hidup orang percaya akan semakin kokoh dan teguh. Dibangun di atas Dia, bangunan yang bagus dan pondasinya juga akan berkualitas, maka ia akan kuat dan menjadi jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mengenal bahwa pondasi yang kuat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Fondasi yang tertanam di dalam tanah seringkali tidak kelihatan, akan tetapi kelihatan adalah gedungnya. Dengan demikian, gedung dan bangunan hidup kita, orang lain yang akan melihat dan menilai jikalau kita baik,
Jikalau kita bermutu, maka kita akan berdampak positif kepada orang lain. Dan orang lain akan bertanya, dasar hidup kita adalah dasar hidup di dalam Kristus. Dan di akhir kalimat pada ayat yang ke-7 dikatakan Paulus, hidup melimpah dengan syukur. Saudara-saudaraku, mengucap syukur adalah obat yang manjur untuk setiap penyakit yang ada di dalam tubuh. Kita sering tidak menyadari efek yang luar biasa dari mengucap syukur. Karena itu, orang selalu bangun pagi harus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, kita mau membawa itu di dalam syukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengucap syukur, kita memiliki kuasa untuk bertahan, kuasa untuk bersabar, kuasa untuk tetap setia dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi salah satu kepentingan orang Kristen ketika menceritakan dalam kata-kata dan menunjukkan dalam hidup kita bagaimana sebagai orang yang bersyukur. Sehingga ketika kita atau tiap kali kita bertemu dengan orang lain, walaupun kita penuh dengan berbagai tantangan dan persoalan, wajah kita memancarkan wajah yang penuh dengan sukacita dan berseri-seri. Orang tidak akan tahu seberapa besar orang pergumulan, seberapa besar orang tantangan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi ketika kita bawa itu dalam syukur, maka kita percaya kita memiliki kuasa kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Mengucap syukur menjadi tujuan seluruh tindakan manusia, baik yang kelihatan dalam perkataan maupun perbuatan. Karena itu hati yang melimpah dengan syukur adalah tanda dari kedewasaan Kristen. Bila orang Kristen berlimpah dengan syukur, maka ia akan benar-benar membuat sebuah kemajuan. Ketika ia bersyukur, tentu ia akan mengarahkan kehidupannya kepada perubahan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak putus asa terhadap pergumulan di tengah keluarga. Kita tidak putus asa di tengah pergumulan menghadapi berbagai pelayanan di jemaat. Bahkan ketika kita ditantang dengan wabah penyakit yang masih mendunia sampai saat ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah gereja di mana orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Gereja yaitu tubuh Allah yang harus menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Gereja adalah sebuah komunitas orang percaya yang di dalamnya ada kesehatian untuk saling bersekutu satu dengan yang lain di dalam pengenalan akan Allah. Sehingga di dalam gereja ada pejabat-pejabat struktural yang khusus ditempatkan untuk melayani jemaat. Bagaimana seluruh pelayan Tuhan dipercayakan untuk menjadi teladan, sehingga seluruh jemaatnya benar-benar merasakan berkat dan kasih Tuhan melalui seluruh pelayan yang ada di dalamnya. Relevansi hidup di dalam Kristus, konteksnya bagi orang percaya itu sangat penting. Sebab hidup di dalam Kristus, orang percaya harus memiliki relasi dengan Kristus, memiliki relasi dengan sesama manusia, sesama pelayan dan lingkungan dalam relasi yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jemaat harus bertumbuh di dalam Kristus yang benar dan harus saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan dan menjadi batu sandungan, tetapi di dalamnya ada saling menguatkan, saling memperlengkapi satu di dalam Tuhan. Karena itu hidup di dalam Kristus
adalah persekutuan jemaat dengan Allah dan akan menghasilkan hubungan yang semakin kuat dengan Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membangun kerohanian kita secara pribadi dan juga relasi dengan sesama di dalam satu komunitas, di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan seringkali di dalamnya terjadi perselisihan, keangkuhan, iri hati yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi melakukan kebaikan. Nats pembimbing kita pagi hari ini mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita semua sebagai orang beriman harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga apa arti kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Jemaat dengan kasih diundang berdiri. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita membawa syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bawa naik ke hadapan hadirat-Mu rasa syukur dan terima kasih kami karena penyertaan dan tuntunan kuasa-Mu. Kami bersekutu di tempat ini. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan melalui kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan bagi kami semua yang mendengar. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk terus berjalan penuh dengan semangat sebagai orang beriman yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dengan iman yang sungguh itu menghentar kita pada perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kebenaran firman-Mu telah mengajar kami semua dalam tugas panggilan kami sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hal-hal yang harus kami lakukan, kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk dapat menerima Kristus dengan sungguh, untuk mengerti arti kehidupan kami yang sesungguhnya, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang manis sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami bawa kebenaran firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami sebagai bekal,
bagi kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Karena itu kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan semata di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, bersama dengan syafaat yang kami bawa naik kepadamu, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang menjadi pinta dan permohonan mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, naik ke hadapan hadirat Tuhan. Bahkan diberkati selalu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan dalam tugas tanggung jawab mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, Bapak Nopin Makangiras dan Ibu Takalamingan Laheping. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menjamah bagian tubuh Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih kami yang sakit, sehingga dalam keyakinan iman yang sungguh mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga mereka yang dengan setia mendampingi, merawat saudara-saudara, orang tua yang mereka kasihi. Kami pun bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober. Apa yang menjadi sukacita dan doa mereka sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap langkah hidup mereka. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi masa depan mereka, semua ada di dalam tangan dan kehendak Tuhan. Karena itu, dengar apa yang menjadi pinta, apa yang menjadi seruan mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi seluruh pelayanan Gemis Jemaat Elim dan juga tempat di mana kami beribadah saat ini. Kami percaya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ada banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan memampukan kami selaku pelayan-pelayan untuk dapat melakukan seluruh tanggung jawab kami. Mereka yang dipercayakan, mulai dari ketua jemaat bersama dengan badan pekerja majelis jemaat, penatua diaken, pengurus pelka, koordinator kelompok, kostor, semua yang terlibat dalam tanggung jawab pelayanan, diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bersama-sama melayani, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan berjemaat ini. Tuhan juga memberkati pelayanan Sinode Gemis, Resort, dan Jemaat Segemis dalam tugas tanggung jawab panggilan kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami terus berkarya melakukan tanggung jawab pelayanan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi masyarakat di lingkungan Gemis ini, biarlah kami selalu ada dalam kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati, kehidupan yang penuh dengan kerukunan dan damai sejahtera dalam tanggung jawab kami masing-masing. Di tengah perbedaan kami, tetapi kami tetap ada dalam kesatuan untuk bersama-sama menjalani kehidupan dalam rencana Tuhan. Kami pun berdoa bagi seluruh panitia dan lokasi tempat ibadah yang dipercayakan untuk menjalani tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan mengaruniakan kesehatan sehingga tanggung jawab terus dilakukan dalam panggilan mereka melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang sudah memberi diri hari ini untuk melayani di minggu pertama di bulan November ini. Mulai dari pemain musik, prokantor, pendamping kadim, pelayan persembahan, pendeta yang ada bersama-sama dengan kami, bahkan tim multimedia yang dengan setia
menghantar kami untuk menjadikan ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menjalani roda kepemerintahan diberkati selalu. Pun saudara-saudara kekasih kami yang menjadi garda terdepan di dalam penanganan penyakit COVID-19, semua yang sudah dengan sukarela membantu bahkan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pemberian diri melayani, diberkati tugas tanggung jawab pelayanan dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini pinta kami yang selalu kami bawa naik ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam ungkapan syukur kami berdoa, dan doa ini dialaskan dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 1 November 2020. Malun Semahe. Puji dan syukur dinaikkan pada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita semua masih dianugerahkan kesempatan untuk menikmati persekutuan dan berkat-berkat-Nya. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Melinda Karundeng Balaati MTH MIKOM, Ketua BPMJ Gemis Harapan Indah Bekasi, serta semua yang telah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan keluarga. Untuk ibadah minggu depan tanggal 8 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Mary Takalumang Makangiras MSI, dan jemaat dapat kembali mengikuti ibadah minggu melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Telah mendaftar menjadi anggota Jemaat Gemis Elim per Sabtu 24 Oktober 2020, yaitu nama Ibu Elok Regen Napio, tempat tanggal lahir Surabaya 15 November 1978, alamat Rungkat Asri Barat 9 nomor 12 Surabaya. Disampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Richard Laleno atas sumbangannya berupa 1 buah organ merek Yamaha plus kaki organ. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam tugas pekerjaannya dan keluarganya. Khusus untuk anak-anak yang mengikuti kelas katekisasi, pembelajaran akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 16 WIB, bertempat di Jalan Ganggeng 13 nomor 92. Pengumuman pernikahan. BPMJ Gemis Jemaat Elim dengan ini mengumumkan akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 15.30 WIB dalam pelayanan Gemis Elim, bertempat di Gereja Tabernakel Jalan Bugis, Jakarta Utara. Nama Elo Regen Napio, tempat tanggal lahir Surabaya 15 November 1978.
Pekerjaan karyawan swasta. Tempat tinggal Rungkat Asri Barat 9 nomor 12 Surabaya. Anak perempuan dari ayah Sumawan, ibu Inawati. Tempat tinggal Rungkat Asri Barat 9 nomor 12 Surabaya. Dengan nama Daramenusa Kumonong. Tempat tanggal lahir Sangir 27 Mei 1970. Pekerjaan karyawan swasta. Tempat tinggal Jalan Ganggeng 4 nomor 34 RT 013 RW 013. Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Anak laki-laki dari ayah Hernias Kumonong almarhum, ibu Maria Takumpe almarhumah. Pengumuman pernikahan ini akan dibacakan 2 kali. Pertama, Minggu tanggal 1 November 2020. Kedua, Minggu tanggal 8 November 2020. Barang siapa keberatan atas pengumuman pernikahan ini dapat menyampaikan kepada BPMJ Gemis Jemaat Elim. Terima kasih. Tertanda Ketua Pendeta AJ Aneke Antoni Mangadil STH dan Sekretaris Penatua Bapak Engelhard T. Kansil. Demikianlah warta jemaat Gemis Elim Minggu pagi ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada Minggu pagi ini, kita sama-sama akan menyanyikan Kino Jemaat nomor 260 dan Saya Jemput Sidang Jemaat Tuhan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan memasuki saat